Meskipun dikaitkan pentersangkaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan Jokowi, sikap kritis Hasto yang datang belakangan, dan politisasi hukum, tapi hampir tak ada pihak yang membela. Artinya alasan atau umpan yang dipasang oleh Hasto atau PDIP untuk membela dirinya tak ada yang memakan umpan itu, yang diharapkan melahirkan dukungan kepada Hasto atau PDIP. Rocky Gerung terlihat membenarkan soal keberadaan Jokowi di balik pentersangkaan Hasto itu sebagai imbas dari pemecatan dirinya di PDIP. Tapi Rocky Gerung juga membenarkan dulunya Jokowi pula yang melindungi Hasto agar tak ditangkap oleh KPK. Logika Rocky Gerung yang membenarkan Jokowi ada di balik pentersangkaan Hasto dengan cara memakai tangan pimpinan KPK saat ini, karena pimpinan KPK baru saat ini dianggap masih orang-orangnya Jokowi karena dipilih masih pada masa Jokowi, tapi agaknya para mantan penyidik KPK seperti Novel Baswedan tak mendukung logika Rocky Gerung ini yang melambung sampai ke Jokowi. Mereka hanya sampai kepada Firly Bahuri sebagai ketua KPK saat itu. Para penyidik sudah mengusulkan Hasto sebagai tersangka, tapi dihalangi pimpinan KPK agar Harun Masiku dulu yang ditangkap. Agaknya sikap mantan para penyidik KPK yang dulu dikeluarkan pada masa Firly Bahuri berbeda dengan pimpinan KPK yang baru saat ini. Kalau dulu menentang, kalau saat ini seperti memberikan kesempatan. Langkah mentersangkakan Hasto seperti dibenarkan. Begitulah seharusnya, dan dianggap mengembalikan KPK pada jalurnya. Otomatis alasan yang dibuat bahwa kasus Hasto ini bentuk keterlibatan atau pembalasan dendam Jokowi karena sikap Hasto yang kritis belakangan dan politisasi hukum, seketika itu juga runtuh. Jokowi secara tak langsung tertolong dengan mantan para penyidik KPK ini. Logika Rocky Gerung yang langsung melambung ke Jokowi mungkin juga tak salah, sebab Firly dianggap orangnya Jokowi juga, dan pimpinan KPK saat ini juga orangnya Jokowi. Jadi Jokowi sebab sekaligus akibat. Dulu Jokowi yang menghalangi KPK menjadikan Hasto sebagai tersangka lewat tangan Firly. Sekarang Jokowi juga yang meminta KPK mentersangkakan Hasto lewat pimpinan KPK saat ini, karena dianggap Hasto sudah kelewatan menyerang Jokowi secara pribadi. Tapi Rocky Gerung lupa bahwa Kapolri yang juga orangnya Jokowi yang menampung penyidik KPK yang dikeluarkan dari KPK pada saat itu. Jadi apa-apa yang dialami PDIP saat ini secara umum dan yang dialami Hasto secara khusus, sebab sekaligus akibatnya karena Jokowi, ini bisa dikatakan bentuk dari kemalasan berpikir atau simplifikasi pemikiran yang terlalu mudah, terlalu melambungkan Jokowi seolah tak ada faktor lain selain Jokowi itu sendiri. Secara sadar maupun tidak, mereka sendirilah yang menempatkan Jokowi terlalu berlebihan. Ingat, Firly seorang polisi dan ketua KPK saat ini, Setio Budianto, juga seorang polisi. Dan belakangan, Hasto tak hanya menyerang Jokowi, tapi juga menyerang institusi kepolisian. Hasto bisa jadi musuh bersama. Pidato Hasto Kristianto yang mencoba melebarkan kasus hukum yang dialaminya menjadi kasus politik dan menariknya pada peristiwa sejarah memerdekakan Indonesia semakin membesar-besarkan Jokowi dan justru mengecilkan dirinya sendiri. Bung Karno dipenjara bukan karena persoalan korupsi, melainkan persoalan politik. Persoalan politik justru dipakai oleh Hasto selama hampir 5 tahun untuk tak menyentuh dirinya. Kalau nanti Hasto dipenjara, disamakan dengan pelaku tindak pidana korupsi, bukan sebagai tahanan politik. Sejak dulu memang tak mudah mencari dukungan dari pihak lain, apalagi publik luas, terkait kasus korupsi yang dialami oleh politisi. Meskipun kinerja KPK dinilai tak sebaik dulu, tapi dukungan terhadap KPK masih relatif kuat. Orang tak bisa serta-merta menyalahkan kasus pentersangkaan Hasto ini kepada Jokowi atau bentuk politisasi hukum dari KPK. Tapi memang orang tahu ada masalah di KPK, kenapa baru bisa menyentuh Hasto saat ini dan tak bisa menyentuhnya dulunya. Bukan berarti itu bentuk pembelaan kepada Hasto. Ini sesuatu yang terpisah
termasuk terpisah juga dengan masalah dengan Jokowi. Menolak PPN 12%, menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD, menolak pemberedelan karya seni, semua itu sangat mudah sekali untuk mencari dukungan pada publik luas. Meskipun cerita awalnya tak begitu juga, menolak yang sebetulnya awalnya menyetujui, menolak ceritanya sengaja dibelokkan untuk mencari simpati publik dan lain sebagainya. Menolak yang seperti itu akan sangat mudah meraih simpati, tapi kalau kasus korupsi dalam bentuk apapun tak akan mudah meraih simpati publik. Agaknya itulah yang dialami PDIP dalam kasus pentersangkaan Hasto Kristianto ini.